Ada satu ayat yang berisi wejangan, nasihat, dorongan dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan, yang dia sampaikan kepada murid terkasihnya Timotius. Dicatat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Paulus menuliskan seperti ini: usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, kata usahakanlah dalam ayat ini, kalau kita buka Alkitab King James, dipakai kata study, ya. Sedangkan kalau kita buka Alkitab New American Standard Bible, dipakai ungkapan be diligent atau belajar dengan giat kalau kita gabung, ya. Jadi kata usahakanlah di sini mengandung makna belajar dengan giat, belajar dengan tekun, belajar dengan setia, supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Rasul Paulus mengamanatkan kepada muridnya Timotius dalam pelayanan supaya Timotius tekun belajar, tekun menggali kebenaran firman, tekun menyelidiki hukum-hukum Allah yang sempurna yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, supaya apa? Paulus katakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Tentu saja nasihat atau dorongan ini tidak hanya berlaku seorang saja buat seorang Timotius, atau hanya berlaku bagi pendeta-pendeta, bagi gembala-gembala, bagi orang-orang yang terjun dalam pelayanan pemberitaan firman. Tidak, ya. Nasihat Tuhan ini yang diilhamkan kepada Paulus, ditulis dalam suratnya kepada Timotius ini, berlaku untuk semua orang percaya. Kita semua didorong, dinasihatkan untuk mengusahakan supaya kita layak di hadapan Allah, supaya kita tidak usah merasa malu di hadapan Allah. Mengapa? Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, belajar dengan giat, study, be diligent, sputazo dalam bahasa Yunani, dan dalam Alkitab kita dikatakan usahakanlah. Jadi ketika kita berusaha, pasti di sana ada fokus, ada tujuan yang ingin dicapai, ada pengorbanan, ada kerja keras, ada waktu yang kita dengan diniatkan kita sisihkan untuk melakukan usaha ini, yaitu belajar dengan giat. Dan tujuan yang ingin kita capai adalah supaya semakin hari perjalanan iman kita dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan Yesus, kita didapatkan semakin layak di hadapan Tuhan. Kita tidak usah merasa malu. Kita menjadi seorang percaya yang pede dengan iman, dengan kebenaran di mana kita berdiri. Jadi usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kalimat selanjutnya dalam ayat ini, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu, agak sedikit berbeda kalau kita buka Alkitab dalam bahasa Inggris, ya. King James Version mengatakan seperti ini: rightly dividing the word of truth. Secara kontekstual, dengan tepat memilah-milah, meneliti, menyelidiki, lalu memilah-milah ayat-ayat dalam Alkitab supaya kita bisa mendapatkan kebenaran darinya. Betul, ya? Ayat yang diperkatakan Tuhan Yesus tadi,
Yohanes pasal 8 yang sudah kita bacakan berkata, Yesus berkata, kamu adalah benar-benar muridku kalau kamu tetap di dalam firman, kamu akan mendapatkan kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi be diligent, usahakanlah, belajarlah dengan giat kebenaran firman supaya kita bisa mendapatkan kebenaran darinya. Dan secara teknis Paulus menjelaskan belajar dengan giat ini dilakukan dengan secara tepat, seksama, teliti, memilah-milah ayat-ayat dalam Alkitab, menafsirkannya, memahaminya, mengambil pengertian darinya secara kontekstual. Apa maksud Allah mengilhamkan ayat ini ditulis oleh para nabi, para rasul, sesuai dengan zamannya, kondisi budaya, sosial politik saat itu, mungkin juga kondisi ekonomi saat itu. Pesan apa yang ingin Allah sampaikan? Nah, kita mempelajari, menggali, menafsirkan Alkitab secara kontekstual untuk mendapatkan pesan Allah ini, untuk mendapatkan kebenaran di dalamnya. Dan Yesus sendiri berkata bahwa kebenaran yang kita peroleh dari belajar dengan giat, berusaha ini akan memerdekakan kita. Kita akan belajar nanti dari apa kita dimerdekakan oleh kebenaran. Tetapi memakai akal sehat kita sudah tahu sama tahu. Kebenaran akan selalu memerdekakan orang dari ketidakbenaran. Kebenaran akan selalu melepaskan belenggu kebohongan, dusta, tipu daya. Kita menjadi orang yang merdeka dalam pengertian kita tidak dipengaruhi oleh hoax, berita-berita bohong, ajaran-ajaran bohong. Tapi kita mengetahui mana yang benar, apa yang benar. Dan kita hidup damai sejahtera dengan kebenaran itu. Jadi, rightly dividing the word of truth. Secara kontekstual, memilah-milah ayat-ayat dalam Alkitab, tidak menafsirkannya dengan serampangan, tidak menafsirkannya mencari mudah, tidak menafsirkannya untuk mendukung teori kita, apa yang sudah kita tetapkan dalam benak kita, lalu kita mencari pembenaran dari ayat-ayat Alkitab. Tidak seperti itu, tapi kita menggali, meneliti, memilah-milah apa yang ingin Tuhan sampaikan. Itu yang ingin kita dapatkan. Jadi rightly dividing the word of truth. Nah, sedangkan kalau kita buka Alkitab bahasa Inggris lainnya, yaitu New American Standard Bible, di sana dikatakan lebih to the point ya, lebih menusuk, lebih akurat maknanya. Nah, di sana dituliskan seperti ini: handling accurately the word of truth. Ya, jadi berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu ditulis dalam Alkitab NASB sebagai handling accurately the word of truth. Menangani secara akurat perkataan firman. Artinya apa? Memperlakukan secara seharusnya ayat-ayat dalam Alkitab. Ada satu sikap ketelitian di sana. Ada satu sikap mau berusaha lebih keras demi mendapatkan kebenaran. Ya. Nah, dari dua Alkitab bahasa Inggris ini kita menangkap satu pesan. Mengapa usahakanlah, kata usahakanlah yang dipakai. Ya. Mengapa studi, be diligent, ya, belajar, giat yang diucapkan. Karena untuk mendapatkan kebenaran dari ayat-ayat di dalam Alkitab, kita harus berani berusaha, kita harus berani investasi waktu, tenaga, pikiran, perasaan, fokus, niat, motivasi yang benar. Satu, Tuhan bukakan kebenaran supaya kebenaran itu memerdekakan hidup saya. Dan sebagai seorang gembala, pendeta, hamba Tuhan, guru, pengajar, ketika dia memperoleh kebenaran ini dengan usaha tadi, dengan belajar yang giat, yang tekun tadi, maka kebenaran yang dia peroleh tidak saja memerdekakan dia, tidak saja menjadi berkat bagi dirinya, tetapi ketika dia membagikan ini, mengajarkan ini,
menyampaikan ini, mengkhotbahkan ini di hadapan jemaat, itu pun yang akan diperoleh oleh jemaat, dan kita percaya bahwa kebenaran itu pun akan memerdekakan siapapun orang yang mendengar, menerima berita firman ini dan mau menerimanya. Jadi seperti itu. Lalu kalau kita buka versi lain dari dorongan atau nasihat ini yang ditulis oleh Yakobus. Ingat, Yakobus adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus Kristus ya. Dia menjadi gembala di gereja Yerusalem dan dia menuliskan surat Yakobus ini. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-25, Allah lewat ilham Roh Kudus kepada Yakobus menuliskan firman ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi belajar Alkitab, belajar firman yang merupakan bagian tak terpisahkan dari amanat agung Kristus membutuhkan usaha, membutuhkan belajar dengan tekun, dan Yakobus memberikan tambahan ya. Lakukan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Coba kita renungkan ini, bagaimana sikap kita selama ini ketika kita menerima kebenaran firman, isi Alkitab disampaikan kepada kita. Apakah ada sikap seperti ini? Yakobus dengan tegas, jangan sampai hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Melakukan apa? Meneliti hukum yang sempurna ini. Sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang tidak akan ditemukan di dunia ini selama kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Sesuatu yang sempurna adalah sesuatu yang seharusnya kita hargai lebih dari apapun dalam hidup kita. Karena apapun yang kita miliki dalam hidup kita ini tidaklah sempurna, jauh dari kata sempurna. Jadi barang siapa meneliti hukum yang sempurna ini, hukum yang memerdekakan orang, kembali kata memerdekakan, diulang. Yesus berkata, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu akan menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yakobus berkata, kalau kamu barang siapa meneliti hukum yang sempurna, maka hukum itu akan memerdekakan orang. Kita tahu ada ayat Alkitab berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Ini yang kita cari, satu kesempurnaan sabda Allah, satu aliran curahan air surgawi yang murni. Itu yang akan menyegarkan kita. Hidup di dunia dengan segala ketidaksempurnaannya, ketidakbaikan, keburukan, kejahatan, kekacauan, membuat hati kita terkotori, pikiran kita terkotori, terpolusi oleh berbagai hal. Maka kebutuhan kita akan sesuatu yang sempurna, yang mampu menyegarkan jiwa kita, mampu memerdekakan kita dari segala rongrongan hal-hal duniawi yang menyesatkan, bahkan membinasakan. Itu yang kita cari, bukan? Dan itu ada dalam firman Tuhan. Bukan main-main ketika Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal pertama, ketika dia memperkenalkan siapa Yesus, ketika dia menunjuk Yesus dengan penuh kerendahan hati, dia menjelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang bisa memberikan kepada kita sesuatu yang sempurna, sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Dan itu kita dapatkan ketika kita
tekun belajar meneliti hukum-hukum yang sempurna itu. Ketika kita mengusahakan diri supaya layak di hadapan Tuhan dengan rajin belajar firman. Kata meneliti dalam Yakobus 1 ayat 25 dipakai kata Yunani parakupto, ya, yang secara literal menunjukkan atau menggambarkan seseorang yang membungkukkan badannya ditujukan kepada sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu yang menarik perhatian kita, lalu kita ingin mencari tahu apa sesuatu yang menarik perhatian kita itu, maka kita mencondongkan badan kita ke arah hal itu, betul ya, ke arah sesuatu itu, untuk kita dapat melihat dengan lebih jelas, untuk kita dapat menangkap fakta-fakta realitas dari sesuatu yang menarik hati kita itu, sehingga kita mendapatkan kebenaran dari, betul ya. Dan kalau kita tertarik terhadap sesuatu, lalu kita berusaha mendapatkan informasi fakta tentang sesuatu itu, lalu kita mendapatkannya, bukankah hati kita disukakan? Maka ketika Yakobus menuliskan meneliti hukum yang sempurna, parakupto, meneliti, mencondongkan badan, mencondongkan kehidupan kita, mencondongkan hati dan pikiran kita, mencondongkan seluruh keberadaan kita dengan penuh sukacita, antusiasme. Ini yang menarik perhatian saya sebagai seorang Kristen. Hukum-hukum yang sempurna yang diberikan oleh Allah yang sempurna. Maka saya mengarahkan segenap fokus dan perhatian saya, mencondongkan parakupto untuk mendapatkan kebenaran itu. Parakupto, mencondongkan diri kepada apa yang menarik bagi kita. Apakah isi Alkitab, firman Tuhan, telah menjadi sesuatu yang menarik perhatian kita sehingga mendorong, membawa hidup kita mencondongkan diri untuk menelitinya, tidak sekedar mendengar untuk melupakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, bahkan ke pikiran, ke memori pun tidak sempat singgah, apalagi ke hati kita, menjadi sesuatu yang kita aminkan, menjadi sesuatu yang dengan will kita, kehendak kita terima dengan penuh kerendahan. Sangat sayang jika sesuatu yang sempurna, sesuatu yang mampu memerdekakan orang, sesuatu yang mampu menyegarkan jiwa, sekedar lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yakobus paham betul apa artinya kebenaran. Dan dia menasihatkan kita untuk meneliti hukum-hukum yang sempurna itu, bertekun di dalamnya, sungguh-sungguh melakukannya, sehingga kita dimerdekakan dan dimerdekakan. Itu target yang ingin kita capai ketika kita setia ada dalam pengajaran firman, ya. Mentaati perintah amanat agung Kristus, menggenapkan, mentaati perintah Tuhan Yesus sendiri, dengan tujuan supaya kita semakin layak di hadapan Allah, tidak usah merasa malu, mendapatkan kebenaran, disegarkan jiwa kita, dan dimerdekakan dari segala belenggu, tipu, muslihat, dusta, iblis, ya, penguasa dunia ini.